Rusia kehilangan pengaruh di Kaukasus Selatan dan bahkan mengusir warga Rusia dari sana. Donald Trump, Amerika Serikat, dan Armenia meluncurkan proyek rute Trump untuk perdamaian dan kemakmuran, sehingga Rusia kehilangan peran utama di Kaukasus Selatan. Koridor perdagangan baru yang megah ini akan menghubungkan Asia dan Eropa lewat Armenia dan Azerbaijan tanpa melibatkan Moskow sama sekali. Lebih dari itu, Armenia menyatakan bahwa saat merencanakan koridor ini, tidak ada seorang pun yang terpikir untuk mendiskusikannya dengan pihak Rusia. Karena Armenia juga memutuskan untuk membubarkan kelompok Minsk Organization for Security and Cooperation in Europe yang secara efektif mengakhiri format sebelumnya dari mediasi internasional di wilayah ini yang melibatkan Rusia dan Prancis. Artinya, Rusia benar-benar kehilangan pengaruh di wilayah ini. Lebih dari itu, Armenia dan Azerbaijan secara resmi menyatakan bahwa era perang telah berakhir dan kedua pihak telah bergabung dengan Dewan Perdamaian Donald Trump yang baru sehingga menegaskan pilihan mereka terhadap mitra kunci. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan Rusia dalam situasi ini adalah mengancam Armenia dengan perang melalui mulut propagandis Solovyov agar Kremlin bisa mempertahankan zona pengaruhnya. Menariknya, dalam beberapa hal, Solovyov memang benar dalam pernyataannya. Rusia telah kehilangan pengaruh di wilayah ini, namun Kremlin baru menyadarinya saat sudah terlambat. Nama saya Alexei Pichi. Mari kita bahas topik ini bersama-sama, tetapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan silakan tulis komentar Anda di bawah video ini. Ini sangat membantu promosi konten di YouTube, saya sangat berterima kasih. Selain itu, silakan berlangganan saluran Telegram saya, Pichi News, tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru secara langsung, begitu kami menerimanya. Jadi, saya akan mulai sedikit dari awal agar seluruh konteks dari apa yang sedang terjadi bisa dipahami. Baru beberapa minggu yang lalu, propagandis Rusia Vladimir Solovyov dalam salah satu siarannya menyatakan bahwa Rusia perlu memikirkan tentang zona pengaruhnya dan kemungkinan melakukan operasi militer khusus baru di Armenia dan Asia Tengah. Bagaimana Federasi Rusia menyebut invasi ke Ukraina? Solovyov menyatakan pendapat bahwa Rusia harus mencontoh tindakan di Venezuela, Amerika Serikat yang mengabaikan hukum internasional. Oleh karena itu, menurut Solovyov, Rusia sebaiknya juga menyerang Armenia seperti Rusia menyerang Ukraina untuk mempertahankan zona pengaruhnya di sana. Dan selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Solovyov, ini sangat penting dalam konteks pembahasan topik berikutnya. Jadi, Solovyov menyatakan kutipan. Bagi kami, peristiwa di Armenia jauh lebih menyakitkan dibanding di Venezuela. Sejarah Armenia adalah masalah besar di Asia, khususnya Asia Tengah, dan bisa menjadi masalah besar bagi kita. Maaf, saya menyela, kenapa Solovyov menyebut Asia sebagai milik kita? Maksudmu apa sebenarnya? Maaf, saya lanjutkan kutipan Solovyov. Kita harus merumuskan tujuan dan tugas dengan jelas tanpa memedulikan hukum dan tatanan internasional. Jika demi keamanan nasional, kita perlu memulai operasi militer khusus di Ukraina, lalu mengapa dengan pertimbangan yang sama, kita tidak bisa memulai operasi militer khusus di titik lain dalam zona pengaruh kita? Kementerian Luar Negeri Armenia menanggapi pernyataan itu dengan memberikan nota protes ke Duta Besar Rusia, menyatakan keprihatinan atas pernyataan di siaran saluran televisi pemerintah. Tapi kenapa Solovyov begitu berteriak tentang Rusia yang kehilangan pengaruh di Armenia dan di Asia Tengah secara keseluruhan? Solovyov benar, Rusia telah kehilangan Armenia dan bagi yang tak peduli, ini masalah besar. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita cari tahu. Masalahnya, Armenia dan Amerika Serikat akhirnya meluncurkan proyek besar bernama Jalur Trump untuk perdamaian dan kemakmuran internasional. Proyek ini disingkat TRIP dan kini menjadi faktor geopolitik baru di kawasan. Proyek ini memberi hak khusus pada Amerika Serikat untuk mengembangkan koridor transit. Perusahaan gabungan Armenia-Amerika akan mengelola proyek ini selama 49 tahun. Dan yang penting, proyek ini secara definitif membuat Rusia kehilangan posisinya sebagai pemain utama di Kaukasus Selatan. Tapi, proyek apa sebenarnya ini? Di sini, kita akan sedikit kembali ke masa lalu agar kita bisa memahami apa yang terjadi pada bulan Agustus tahun lalu. Kalau saya tidak salah, itu terjadi pada tanggal 8 Agustus, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menandatangani perjanjian damai di Washington. Perjanjian ini tidak hanya mengakhiri perang Armenia dan Azerbaijan, namun perjanjian ini juga memberi hak eksklusif pada Amerika Serikat untuk mengembangkan koridor transit strategis di Kaukasus Selatan.
Intinya adalah bahwa Amerika Serikat dan Armenia membangun koridor transportasi melalui Armenia yang akan menghubungkan enklave Azerbaijan Nakhichevan dengan wilayah Azerbaijan lainnya. Jika Anda melihat peta, Anda akan melihat bahwa pada dasarnya Azerbaijan memiliki semacam enklave yang terpisah oleh wilayah Armenia, dan Armenia telah setuju untuk memberikan hak khusus eksklusif kepada Amerika Serikat untuk mengembangkan koridor ini. Rute tersebut akan dijalankan sesuai hukum Armenia, dan Amerika Serikat akan menyerahkan tanah di Subarmenia beserta hak sewa kepada konsorsium untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Dan di sini dapat dipahami bahwa dalam kerangka proyek ini direncanakan pembangunan pipa minyak dan gas, jaringan serat optik, serta pembangunan infrastruktur kereta api dan jalan raya di sepanjang jalur kereta api yang berbatasan dengan Iran. Ini jadi pukulan lain untuk poros kejahatan Rusia dan Iran, karena saat ini koridor perdagangan terpenting di wilayah ini melewati Armenia melalui wilayah Iran, dan Teheran telah berulang kali memanipulasi hal ini. Melihat peta, jalur itu tampak jelas membentuk kait melalui Iran. Hal ini sudah lama tidak disukai Eropa dan Turki. Dan koridor ini menurut logika para penerima manfaat akan membentuk mata rantai penting dari jalur Trans-Kaspia yang melewati Tiongkok, Kazakhstan, wilayah Laut Kaspia, lalu Azerbaijan, Georgia, dan selanjutnya ke Turki serta negara-negara Eropa. Artinya Rusia dan Iran tidak terlibat dalam skema ini. Dan omong-omong, rezim Ayatollah di Iran bahkan sudah mengancam akan memulai perang di kawasan asalkan bisa menggagalkan pelaksanaan proyek ini di Armenia. Dan di sini penting untuk menambahkan bahwa menurut Menteri Luar Negeri Armenia Ararat Mirzayan, keterlibatan Rusia dalam proyek ini bahkan tidak pernah dibahas oleh pihak Amerika maupun Armenia. Bahkan saat negosiasi, tak ada yang membayangkan orang Rusia dengan tangan kotornya akan terlibat dalam pembangunan proyek ini. Kini Armenia punya pengaruh dan bahkan bisa mengatur syarat kepada Kremlin. Siapa sangka? Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, hampir dalam bentuk ultimatum mengajukan permintaan kepada operator utama di Rusia, Russian Railways, yang saat ini merupakan konstitusioner kereta api Armenia, untuk segera memulihkan jalur yang rusak hingga ke perbatasan Azerbaijan dan Turki. Jika tidak, seperti kata Pashinyan, hal itu akan menjadi beban Armenia dan semakin mempertanyakan kehadiran Rusia di kawasan. Dan yang penting, Armenia saat ini menetapkan syarat-syarat seperti itu kepada orang Rusia, sehingga Russian Railways ini sebenarnya tidak bisa memperbaiki jalur tersebut, sehingga akan ada alasan bagi Armenia untuk mengusir orang Rusia dari sana dengan mengatakan, dengar, kalian tidak melakukan apa-apa di sini, silakan pergi, jalankan saja kereta kalian di Moskow. Kita sudah punya cerita berbeda, tapi itu belum semua. Perjanjian antara Amerika Serikat, Armenia, dan Azerbaijan mengatur pembubaran akhir grup Minsk Organization for Security and Cooperation in Europe yang secara efektif mengakhiri format mediasi internasional sebelumnya yang melibatkan Rusia dan Prancis. Dan yang lucu, ketika di Kremlin mulai menyadari bahwa mereka tidak berada dalam posisi untuk mengancam Armenia, karena sekarang di belakang Armenia ada Amerika Serikat. Juru bicara mabuk dari Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Maska Zakharova, tiba-tiba secara resmi muncul dan secara terbuka menyatakan bahwa kutipan pernyataan pembawa acara televisi Vladimir Solovyov tentang kebijakan luar negeri hanyalah pendapat pribadi dan bukan posisi resmi Rusia. Dia menegaskan telah membaca pernyataan Solovyov dan mencatat bahwa ia menyampaikan pendapatnya sebagai pertanyaan, seolah-olah mengutip Maska Zakharova. Tidak ada pernyataan di sana, hanya pertanyaan. Saya tidak tahu apakah itu retoris atau lainnya. Kalimat-kalimat itu sangat jelas, disampaikan provokatif oleh analis SOFA dan hampir dianggap posisi resmi Rusia. Sebenarnya manipulasi seperti itu tidak bisa diterima. Siapa Maska Zakharova? Maaf, jadi takut atau bagaimana? Kalian kan dulu begitu berani, kalian mengancam semua orang di sekitar. Di Armenia akan kami umumkan operasi militer khusus, di Georgia akan kami umumkan operasi militer khusus, di Ukraina di mana-mana. Sekarang kalian membela diri, ada apa? Memang terjadi sesuatu. Jadi, Kaukasus Selatan menurut saya bisa kita ucapkan selamat, akhirnya dia lepas dari pengaruh orang Rusia yang jorok. Mereka yang tidak menghormati siapapun, bahkan diri sendiri, jelas tak tahu arti hormat. Jadi, Kaukasus Selatan memang layak dipuji. Saya akhiri di sini, teman-teman. Jika episode ini bermanfaat, Anda bisa mendukung kami lewat donasi atau berlangganan di tautan yang tersedia. Di deskripsi video tertulis dukung kanal. Pilih format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa.